Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast Telsa. Sebelumnya saya Alif Kamal Hidayat dari kelas 11G MM. Sekarang saya ditemani oleh kakak PPL dari UKSW. Tolong kak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fernando Opal dari PPL Universitas Kristen Satya Wacana. Sebelum masuk ke topik, ceritakan dong kak sedikit tentang perjalanan kakak dari awal sampai sekarang dan juga prestasi yang kakak dapat dan juga motivasi kakak sendiri. Saya pertama kali masuk di dunia pendidikan di TK Karya Bakti. Lanjut ke sekolah dasar. Di sekolah dasar saya sekolah di SD 05 Bengkayang. Jadi di waktu SD ya seperti biasanya kayak pergi sekolah itu. Kayak pas yang berkesannya tuh saya di kelas 4. Yang di kelas 4 ini dimana saya mendapatkan juara 2. Itu menurut saya suatu apresiasi untuk diri saya sendiri lah. Dimana lanjut ke kelas 5 nya di situ agak menurun, ada di 10 besar. Lanjut di kelas 6 nya di belasan, makin menurun gitu pendidikannya. Lanjut di SMP, saya di SMP Santa Tarsisia Bengkayang. Dimana di situ waktu pada zaman SMP, di zaman SMP ini saya belum ada mendapatkan prestasi apapun. Jadi mungkin kalau dari saya, sepengalaman saya, mungkin dari teman-teman jika ada yang mau masuk SMP gitu, mau lanjut pendidikan ke seterusnya, mending lebih giat belajar, lebih fokus demi untuk kayak ngejar masa depan masing-masing lah gitu lah. Di SMA-nya di SMA Negeri 1 Bengkayang. Dimana di situ saya juga tidak ada dapat prestasi apa-apa, hanya di SD doang yang saya dapat prestasi. Di SMA gitu juga kayak ada sedikit nakal lah. Normal itu kalau di SMA. Ya? Normal. Iya, normal. Ibaratnya normal lah pas lagi masa-masa remajanya. Udah punya pacar belum? Waktu itu ada. Jadi misalnya sekolah lebih fokus lah kalau memang kita kayak ngejar kayak ada impian gitu lah, dikerja betul-betul. Jangan terpengaruh kawan-kawan lah, utamanya terpengaruh besar bagi kalangan-kalangan yang muda-muda lah. Pengaruh kawan tuh berat. Lanjut ya, waktu itu lanjutnya lulus SMA, sempat tes polisi 2018, nggak lolos. Nah, di situ udah ada rasa nyesalnya. Zaman dulu ngapain kayak gini, pasti mikirnya tuh kejauh lah. Setelah itu tes keduanya sama juga nggak lolos, dan pada akhirnya melanjutkan di pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana. Kebetulan waktu di daerah saya buka namanya beasiswa daerah. Jadi pas puji syukur lah saya bisa kepilih masuk di universitas nih. Jadi pada waktu di KSW ini sebenarnya saya dulu nggak tahu sebenarnya kayak universitas ini apa, daerah Salatiga ini apa, dulu nggak tahu sama sekali. Tahu dari mana itu kak? Tahu dari mana kalau ada UKSW? Soalnya pas pemerintahnya buka tuh tujuan universitasnya di UKSW. Oh jadi otomatis masuk ya UKSW ini, nggak tahu lah. Sekali searching di Salatiga kan, Salatiga di mana ya, kok nggak pernah pergi. Sekali lihatnya daerahnya tuh Jogja doang sama Semarang yang tahu, Solo gitu. Ya mungkin di dekatan situ lah, mungkin di pedesaan Jogja lah kali, seperti saya bilangnya waktu itu. Lanjut waktu kuliah, saya mikir tuh kayak kuliah waktu itu kok si simple ini kuliah ya rasanya ya. Pakaian bebas ya, sepatu bebas ya, enggak kayak sekolah lah. Kayak sekolah kuliah ada di mana kayak misalnya kita lagi down atau gimana ya, turunnya gitu lah. Usahakan jangan terlalu dipikirkan lah, mending lebih fokus ke
apa yang dikerjakan sekarang gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, ini menurut kakak seberapa penting arti pendidikan itu? Menurut saya pendidikan ini sangat penting. Karena pendidikan ini komponen penting untuk kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini. Karena dengan adanya pendidikan, maka kita akan tahu tindakan dan sikap apa yang harus kita perlihatkan. Contohnya seperti kayak komunikasi dengan orang lain gitu. Kan itu kan ada lah. Kayak ini nyangkut potnya pendidikan, kayak bahasa ya. Selanjutnya pandangan kakak sendiri tentang apa? Tentang pendidikan di Indonesia. Ya, kalau pendidikan di Indonesia agak memprihatinkan gitu. Soalnya gara-gara waktu Covid kemarin. Ya. Karena Covid kemarin kan semua. Mungkin kalau dari saya inilah pengalaman saya yang saya hadapi lah, kayak agak kurang efektif pembelajaran yang dilakukan. Kayak apa Zoom itu kan? Iya, kayak Zoom nggak jelas. Apa Zoom? Iya. Soalnya kalau di Zoom kemarin jujur lah pasti ada yang tiduran. Ya, kameranya dimatiin. Iya, kameranya Zoom. Selanjutnya, pendapat kakak sendiri terkait maraknya pendidikan sebatas alat untuk apa? Untuk mencari pekerjaan. Kalau itu sih tergantung bisa dibilang rezeki kerjanya di mana, tergantung niatnya mau di mana. Kalau menurut saya kalau sebatas pendidikan itu untuk apa derajatnya pekerjaan enggak sih. Soalnya kan sekarang kan kayak banyak lah yang kayak kayak bisnis kan sebenarnya otomatis kan pendidikan enggak juga gimana. Kayak paling pun tamatan SMA pun udah bisa buka bisnis. Kayak misalnya bisnis nasi goreng apalah gitulah. Oke, yang selanjutnya pandangan kakak sendiri terkait menghadapi virus corona kemarin yang mengakibatkan pekerjaan terhambat. Cara mengatasinya. Kalau cara mengatasinya sih, ya mungkin di dalam misalnya pertemuan online-nya ini diperketat gitu. Misalnya diperketat tuh kayak on cam lah, kayak tahu lah kegiatannya nih ngapa-ngapain aja, apakah dia memperhatikan atau enggak itu. Habis itu kayak ngasih pertanyaan gitulah ke semua orang, ibarat biar di dalam Zoom itu enggak terlalu kayak sepi, biar ketahuan. Iya, biar ketahuan yang aktif yang enggak aktifnya itu di mana, biar ketahuan yang kameranya dimatikan. Oke, dengerin tuh. Oke. Menurut opini kakak sendiri, apakah pelajaran dalam bentuk daring itu efektif bagi siswa? Tergantung sih kalau itu. Tergantung ke personalitinya gimana. Misalnya orangnya mau malas-malasan ya, itulah. Ya nggak bakalan efektif jadinya. Yang itulah ya. Kayak tadi kalau misalnya ada orang yang kayak memperhatikan betul-betul ya pasti tahu dia, pasti bisa lah. Kalau itu sih memang tergantung, tapi menurut saya lebih kurang efektif kalau daring. Iya. Bisa dibilang efektif juga sih, kayak kurang efektif ini kayak kurangnya praktek. Tergantung orangnya juga. Iya. Kan? Oke. Harapan kakak untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Ya kalau harapan saya sih kayak lebih memperkuat fasilitas yang ada di daerah-daerah yang masih kurang. Iya. Kayak misalnya kayak sarana dan prasarananya itu harus dilengkapi lah, biar ibaratnya guru-guru di sana misalnya mau ngajar gitu bisa menggunakan fasilitasnya ini dengan baik. Kayak misalnya mereka ini mau melakukan ini tapi kurang fasilitasnya, otomatis kan terhambat. Menurut kakak sendiri ada perbedaan antara sistem pembelajaran di luar negeri dan di Indonesia? Sistem pembelajaran atau pendidikan. Iya. Kalau pendidikan sih ya kayak kita tahu lah di Indonesia nih. Soalnya di negara Indonesia ini masih bersifat umum dan kurang dalam mengarahkan anak-anak ke arah pendidikan. Dimana misalnya anak ini memiliki bakat dan kemampuan itu. Jadi dia mengembangkannya itu masih kurang dalam fasilitasnya. Contohnya kan misalnya di negara lain ini.
Negara lain pasti menurut saya sih udah inilah. Contohnya kita bisa kayak ketemu programming ini kan memang dari negara lain. Iya. Perbedaan antara sistem pendidikan kakak dulu dan sekarang. Ya kayak lebih meningkat yang sekarang sih. Soalnya kalau dulu tuh kayak mungkin zaman masih sekolah ya, kayak masih Apa, menikmati manual. masa-masa muda gitu lah. Kalau sekarang kan udah ada handphone, udah ada laptop, Iya, ya. jadi lebih. Udah. Yang penting fasilitasnya udah lumayan memadai lah. Oke Kak, makasih. Dan terima kasih juga untuk para penonton sudah menonton podcast hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.